you and your management team, how do you communicate and convince teman-teman employee bahwasanya hal ini itu adalah yang terbaik? How do you communicate and convince them? Ada humanity yang kita ingin tetap membantu, istilahnya begitu ya. Terus kemudian ada sisi cash flow yang kami sendiri juga kesulitan gitu ya untuk memanage. Sebagian orang berpikir sesederhana, ya sudah kurangi aja karyawan, sesederhana itu. Tapi ternyata kalian berpikir sampai sedalam itu. Sampai saya pribadi tuh sampai nanya ke HR, Mbak, ada nggak kira-kira anak yang staf kita yang terlilit utang gitu kan? Teman-teman, apa kabar? Semoga sehat semua. Bersama saya Muhammad Subagio, kita di acara Esensi di MSco Channel. Senang sekali saya hari ini karena hari ini kita akan berbicara sesuatu yang sangat menarik menurut saya, sangat fundamental sekali. 1 tahun kita mengalami COVID pandemik ini, ada beberapa bidang industri yang dalam tanda kutip diuntungkan, seperti koin dengan 2 sisi ya. Tapi lebih banyak industri yang betul-betul menghadapi tantangan yang sangat berat, sangat besar selama pandemik ini. Oleh karena itu, hari ini saya bahagia sekali karena kita akan bicara di sisi yang kedua. Bagaimana menghadapi tantangan yang sangat berat, apa yang dilakukan, strategi apa yang dilakukan oleh teman-teman di industri perhotelan terutama. Oleh karena itu, hari ini saya bersama dengan kawan lama saya kenal beliau itu sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Beliau adalah salah seorang general manager dari chain hotel yang ada di Bandung. Saya perkenalkan Mbak Popin. Mbak Popin, apa kabar? Baik, apa kabar Mas Bagio? Sehat ya? Sehat dong, sehat. Bandung gimana? Bandung hujan nggak sih Bandung? Ini lagi sekarang petir menyambar-nyambar nih kebetulan. Oh iya. Ya. Tapi nggak disertai angin gitu nggak ya? Ya kalau sore-sore biasanya. Kalau pagi biasanya cerah, habis gitu sore langsung berubah jadi mendung dan hujan deras. Iya, oke. Tapi kalau misalnya aku mau ke Bandung gitu, gampang apa susah sekarang? Kalau weekend misalnya mau ke Bandung, mau nginep gitu? Gampang sih sebenarnya, tergantung kesininya mau naik transportasi apa. Sebenarnya tidak ada penutupan akses atau bagaimana ya untuk menuju kota Bandung, semuanya masih normal. Kalau misalnya kebetulan naik pesawat, sudah pasti sebagai syarat untuk naik pesawat kan harus rapid antigen ya, pasti sudah harus seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya naik kereta, pakai Ginos ya. Kalau misalnya bawa kendaraan sendiri, tidak ada pengecekan dan tidak harus tes untuk COVID. Jadi relatif gampang sebenarnya ya kalau mau ke Bandung weekend ini ya. Yes. Makanya aku bilang dirimu sebagai GM di situ di salah satu hotel, kalau aku nginep di situ kan pilihannya 3 ya. Iya. Harga normal, harga dimahalin atau gratis ya. Saranku yang nomor 3 aja ya. Enggak dong, yang nomor 2 dong. Enggak dong. Harusnya dimahalin dong. Iya. Harus bantu teman. Nih, kalau teman saya bilang sekarang ini kami itu istilahnya sudah nggak bleeding lagi karena sudah nggak ada darah. Kalau bleeding itu syaratnya kan harus ada darah. Ini karena darahnya sudah habis, sudah nggak bleeding. Jadi udah nggak bleeding lagi. Udah nggak bleeding lagi nih, sedemikian. Ya, kalau kita baca itu, kalau aku baca itu memang hotel itu kan salah satu industri yang luar biasa ya terkena dampak. Penurunan okupansi itu sampai gila-gilaan. Kalau diingat lagi di era-era awal itu, Pop, di era-era Maret, April ya? Ya, pertengahan Maret tepatnya kalau untuk Bandung. Boleh cerita nggak suasana psikologis yang dihadapi teman-temannya? Aku lebih tertariknya begini, bagaimana teman-teman yang terbiasa menghandle tamu banyak, bisnis lancar jaya, begitu tiba-tiba mengalami penurunan drastis itu? What happened at the time? Pada saat itu di Bandung itu pertengahan Maret yang baru kemudian drop pada saat kita mulai melaksanakan PSBB ketat. Saya ingat betul tanggal 15 Maret. Dari yang biasanya kami itu okupansi setidaknya month-to-date 80%, kemudian drop, saya itu mengalami pada saat hotel saya 150 kamar, tamu hanya 1 atau 2 orang. Itu pernah mengalami seperti itu. Kemudian sampai saya pernah cerita ke Mas Bagio, jadi air yang mengalir di pipa itu sampai kedengeran karena saking sepinya. Saking sepinya. Saking sepinya pada saat itu.
Nah, pada saat itu yang kami lakukan, alhamdulillah tidak ada apa namanya, tidak ada karyawan dirumahkan atau diputus hubungan kerja. Jadi tetap kerja tapi dengan schedule yang dikurangi. Kami pakai pada saat itu untuk lebih banyak refreshment training dan juga untuk kerja bakti untuk membersihkan hotel gitu. Jadi suasananya itu hampir mirip seperti pada saat pre-opening. Di Gitu. Tapi awal-awal kalau gitu pre-opening kan semangatnya beda ya, semangatnya beda karena hotel mau buka gitu ya. Vibe-nya itu sangat positif, sangat apa namanya, spiritnya, motivasinya sangat bagus gitu ya. Nah, ini kebalikannya dari itu. Ya. Faham. Berat sekali pastinya. Ada hal yang bersifat wajib kan, manajemen tidak bisa menolak. Maksudku adalah kita bicara operational cost. Kita bicara gaji karyawan. Kita bayar listrik, kita bayar air dan lain sebagainya. What happened at the time? Bagaimana kau menyikapi situasi itu? Apa yang kau lakukan dalam merespon itu? Karena pasti berat sekali tentunya. Ya. Kalau boleh saya saya sedikit elaborate beberapa tantangan yang kami hadapi. Pertama dari sisi revenue, tentu saja sangat jauh dibandingkan dari tahun 2019 ya. Seperti yang saya bilang tadi, 2019 itu kami rata-rata occupancy 80%, kemudian lalu drop ya di April Mei yang paling parah hanya single digit aja. Terus kemudian Juni Juli sampai Desember udah mulai 2 digit tapi juga masih belum tidak bisa dikatakan sudah pulih. 2020 itu kami hanya 40% closing occupancy secara year to date. Dari sisi revenue jauh lebih parah lagi. Dari sisi occupancy turun 50%, dari sisi revenue kami hanya mencapai 40% dari pencapaian kami di tahun 2019. Ya, seperti itu. Itu yang pertama dari revenue. Terus kemudian demand sudah pasti sangat turun dengan semua regulasi yang kita semua tahu ya, ada pembatasan movement. Jadi orang traveling juga pada saat itu sangat dibatasi sekali. Sekarang sih sudah jauh lebih baik ya, tapi kalau kita bicara di bulan April dan Mei, seperti tadi itu tamu hanya 1-2 orang dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian kalau dari sisi expense, benar ada fixed expense yang harus tetap kami bayar meskipun hotel buka atau tidak. Contohnya listrik. Listrik itu ada abonemen dasar yang harus dibayar oleh hotel. Terus kemudian ada salary of course tetap harus dibayar. Kemudian yang mengikuti salary juga banyak. Ada pajak, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Begitu. Pada saat itu, ini kalau kita bicara tentang revenue sama cash flow ya, dua hal yang berbeda. Secara cash flow itu kami masih punya sisa yang lumayan cukup signifikan dari bulan Januari, Februari dan Maret gitu. Jadi basically masih oke pada saat itu. Meskipun di awal-awal ya. Ya, di awal-awal. Di awal-awal pandemik ya. Di awal-awal masih ada tabungan. Benar. Meskipun ada beberapa fixed expense juga yang harus kami negosiasikan, terutama untuk kontrak-kontrakan kami kerjasama dengan beberapa vendor juga. Contohnya maintenance lift, terus kemudian maintenance genset, kemudian maintenance STP seperti itu ya. Yang awalnya itu kontraknya harganya 100%, kami negosiasi menjadi hanya 50% saja. Itu salah satu contoh apa yang kami hadapi dari sisi expense dan apa yang kami lakukan gitu supaya tetap bisa survive. Terus kemudian penghematan untuk listrik, air of course sangat luar biasa. Lift dimatikan 1 dari 4 lift yang kami punya, hanya nyala 2 saja. Terus kemudian pada saat malam karena kami tahu waktu itu ya tamu hanya 2 orang ya, jadi lift benar-benar di shutdown. Ya seperti itulah yang kami lakukan supaya tetap bisa survive untuk dari sisi expense. Kondisi dari bisnis sisi employee jauh lebih challenging lagi karena ya terus terang saja ya pada saat itu kami tidak hanya staff tapi saya juga khawatir kalau misalnya kemudian ada opsi misalnya hotel harus tutup. Pada saat itu, kalau misalnya seperti itu, otomatis kami semua harus dirumahkan.
beberapa teman saya di sesama hotel ada yang seperti itu, mereka tutup di bulan April, Mei, kemudian Juni baru buka lagi, ada yang Juli baru buka lagi pada saat itu. Tapi untungnya kami tidak tutup, kami tetap buka, tidak ada pengurangan karyawan. Sempat waktu itu daily worker dirumahkan, kurang lebih mungkin 2 mingguan begitu, terus kemudian dari sisi owning company out of humanity, kemudian mereka dipanggil lagi supaya tetap bisa bekerja, tetapi hari kerjanya dikurangi, jadi disesuaikan dengan kemampuan kami secara cash flow untuk membayar gaji. Kemudian mereka masuk lagi, itu tadi kami pakai untuk refreshment training, untuk kerja bakti, untuk maintenance, untuk mengerjakan proyek yang selama tahun-tahun sebelumnya itu belum sempat dikerjakan, kira-kira seperti itu. Ya. Faham betul bahwasanya dampak secara bisnis dalam hal revenue luar biasa besar pastinya. Betul. Dampak terhadap moral karyawan juga pastinya juga sangat besar. Nah, yang menarik itu begini, Pop. Kalau yang aku kebayang itu begini. Seberapa besar pun pandemik yang sedang kita lakukan itu, yang sedang kita alami ini, kalau kita tahu endingnya di mana, kita kan tahu ya bahwasanya kegelapan ini akan berhenti di satu titik dan akan ada cahaya terang di depan. Permasalahan yang dihadapi adalah kita kan tidak tahu sampai kapan, ya, tidak tahu sampai kapan. Sedangkan tadi Poppy cerita tadi bahwasanya manajemen memutuskan dalam hal kemanusiaan begitu, untuk memastikan bahwa karyawan tidak ada yang di PHK. Betul. Ini luar biasa. Betul. Itu di satu sisi. Di sisi lain tantangannya adalah kita tidak tahu ujung kegelapan ini sampai di mana. Ya, benar. How you cope with this paradox situation gitu. I love your humanity itu. I love it so much. On the one hand, on the other hand, kita bicara objectively bahwasanya kita belum tahu sampai kapan ini selesai. How do you manage? Ini ada dua situasi yang paradoks kan ya. Ada dua situasi yang paradoks yang harus dikelola dengan bijak. Ada humanity yang kita ingin tetap membantu, istilahnya begitu ya. Terus kemudian ada sisi cash flow yang kami sendiri juga kesulitan gitu ya untuk memanage itu. So how do you handle that? Gini, jadi kami membuat semacam agreement dengan employee bahwa akan ada pengurangan salary. Oke. Sampai sekarang. Jadi kami melakukan salary deduction itu dari April 2020 sampai sekarang. Sempat satu kali full salary kalau nggak salah bulan November waktu itu ya, yang PSBB agak dirilis, tapi kemudian diketatkan lagi di bulan Desember karena ada liburan tahun baru. Waktu itu November lumayan bagus dari sisi result. Terus kemudian pada saat itu kita full salary pada saat itu. Tapi kemudian revenue drop lagi dan occupancy drop lagi, ya kemudian kita this is also solidarity for the company. Pada saat lagi struggling ya kita support juga dengan salary deduction. Itu. Penyesuaian pendapatan, katakanlah gaji atau benefit atau apapun itu namanya. Jika penyesuaian itu dinaikkan, itu everybody's happy ya. Tapi ketika penyesuaian itu adalah mengurangi yang biasanya aku terima tiap bulan, padahal aku sudah punya jatah kan, bahwasanya penerimaanku segini, buat cicilan satu di sini, buat biaya ini, biaya anak segini-segini. How do you guys, you and your management team, how do you communicate and convince teman-teman employee bahwasanya hal ini itu adalah yang terbaik? How do you communicate and convince them? Kalau saya pribadi, karena saya leader yang tertinggi ya, jadi saya komunikasinya dengan manajer atau department head, terus kemudian mereka yang menyampaikan ke anak-anak bahwa in order to survive, supaya bagus di semua sisi, dari sisi company juga masih bisa jalan, terus kemudian dari mereka juga masih tetap bisa bekerja meskipun ada salary yang dikurangi, tapi setidaknya masih ada pemasukan tetap dalam satu bulan yang mereka bisa harapkan begitu.
Ada banyak hotel yang benar-benar tutup dan sama sekali tidak ada income di situ. Ya, Gitu. ya. Itu Ya, yang pertama. Terus kemudian saya sebagai leader dari manajemen itu begini, we make sure bahwa kebutuhan dasar dari semua karyawan itu terpenuhi, Mas. Oke. Jadi sempat pada saat itu waktu masih awal-awal itu misalnya kantin, kan kalau di hotel kami punya kantin karyawan ya, jadi karyawan makan di dalam, bukan beli sendiri di luar. Yang sebenarnya 1 kali shift itu kan hanya 1 kali meal saja jatahnya mereka. Nah, sebagai bentuk dari kepedulian kami, kami memperbolehkan kalau misalnya mereka mau, jadi misalnya makan siang terus kemudian sebelum pulang itu mereka mau makan dulu gitu misalnya di kantin, nggak apa-apa, supaya nggak keluar uang lagi untuk makan malamnya gitu. Mereka yang masuk pagi itu sampai kami seperti itu gitu. Terus kemudian ada saat juga untuk yang kebutuhan dasar sembako kalau misalnya beli dari supplier hotel kan harganya beda dengan mereka yang misalnya beli di warung atau di pasar gitu ya. Itu kami belikan dulu, terus kemudian mereka bayar ke hotel gitu. Gitu, sempat menarik seperti itu. Menarik. Iya. Ada minyak goreng, gula, terus beras, itulah sembako seperti itu. Terus kemudian kalau ingat waktu itu pernah juga ada bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk mereka-mereka yang salary-nya di bawah 5 juta. Nah, itu juga kami sebagai manajemen, terutama HRD saya ya, sangat membantu para staff ini supaya mendapatkan bantuan langsung tunai itu pada saat itu. Daftar online, kemudian semua syarat-syarat dipenuhi, data-datanya, dokumen-dokumen yang diperlukan semua dilampirkan, dan akhirnya dapat mereka. Oke. Ini menarik ya. Kalau aku bilang ini bukan menarik, tapi luar biasa itu. Maksudku manajemen memikirkan sampai segitunya ya. Bentuk empati yang dibangun sampai memperbolehkan makan lagi supaya tidak lagi keluar ada pengeluaran tambahan. Yang menarik yang kedua itu tadi, ketika kalau di hotel kan ketika kita beli ke supplier kan punya special price ya, karena paketnya besar ya, jadi harganya akan berbeda. Dan itu kemudian bahan-bahan itu bisa dibeli oleh karyawan. Benar. Seperti itu ya. Seperti itu sempat kami lakukan dulu waktu masih di awal-awal. Kemudian untuk payment juga kalau ke supplier kan bisa mundur tuh, Mas. Jadi itu juga sangat membantu lah, setidaknya membantu mereka untuk mengatur keuangan jauh lebih baik begitu. Okay, how did you come into that kind of strategies? I mean, how do you develop? How did you develop those strategies? Did you do it? You gather your own people, all of your people bareng-bareng, lalu kita mendefine sama-sama. How did you come into that kind of strategy? Ini menarik bagi gua karena menurutku humanity-nya kuat sekali itu. First of all, we are small happy family. Kami hanya 50 orang saja. Jadi secara bonding juga jauh lebih kuat daripada tim yang mungkin large gitu ya, tim yang lebih gemuk gitu. Kami lean banget, jadi benar-benar kenal satu sama lain gitu. Terus kemudian saya pribadi, saya kan ibu rumah tangga ya Mas, jadi ngerti gitu belanja bulanan tuh apa saja yang diperlukan gitu kan, yang barang-barang pokok yang harus dipenuhi itu apa saja gitu kan. Terus kemudian saya sebenarnya waktu itu yang punya ide, saya tanya ke HR, apakah sekiranya bisa membantu anak-anak jika kita belanjakan dulu dari supplier, kemudian mereka ngambil, terus setelah itu mereka bayar nanti pada saat tagihannya udah keluar gitu. Ternyata disambut dengan happy gitu sama mereka. Mereka terima kasih sekali dengan manajemen decision yang sampai sebegitu pedulinya gitu dengan kehidupan personal mereka. Dan ya udah jalan. Waktu itu sampai kan kita sempat lebaran ya waktu itu ya. Waktu pandemi ya, ya kira-kira habis lebaran lah. Waktu kan mulai sedikit pulih itu di bulan Juli. Nah setelah bulan Juli itu udah nggak ini lagi sih, udah nggak beli barang-barang lagi gitu dari hotel. Oke, kalau aku ambil kuncinya menurutku, Pop, satu karena memang bondingnya sangat kuat ya. Benar.
because you are guys over there very lean, 50 orang mengelola satu properti dan dekat satu sama lain sehingga berakibat ke kunci yang kedua, empatinya sangat kuat. Benar. Semua orang terbuka dan sehingga muncullah ide-ide yang I think that is very much out of the box itu. Ya, ya. Sebagian orang berpikir sesederhana ya sudah kurangi aja karyawan, sesederhana itu. Tapi ternyata kalian berpikir sampai sedalam itu. Iya benar. Sampai saya pribadi tuh sampai nanya ke HR, Mbak, ada nggak kira-kira anak yang staf kita yang terlilit utang gitu kan? Yang sampai ngutang ke sana kemari, ini apa segala macam sampai nggak bisa makan atau gimana. Terus dibilang oh nggak ada kok Bu, masih baik-baik aja. And then one more thing, tim saya itu masih seumuran kita, Mas. Jadi masih teenager lah. Oh, cucok, 24 tahunan berarti. Masih teenager. Dirimu kan lebih tua dari aku setahun, kan? Iya, 25, benar, aku 24. Benar. Makanya kau panggil aku adik kan? Oke. Iya benar. Masih banyak yang teenager, mereka young generation yang masih single gitu ya. Oke. Salah satu apa ya, kalau saya bilang mungkin bukan keuntungan ya, tapi I mean that is my team gitu. Jadi yang mereka juga belum terlalu punya tanggungan yang terlalu besar gitu ya. Kira-kira 60-40 antara yang single dengan yang sudah menikah. Yang double. Oke. Gitu. Oke. Menarik karena berarti caranya manajemen membaca fakta-fakta yang ada di lapangan, melihat situasi dan kondisi, termasuk demografi karyawan itu menjadi pertimbangan untuk pengambilan strategi dalam rangka merespon ini ya, dalam rangka merespon pandemi itu. Yes. Very interesting. So, my next question. How do you see the future in your industry? Knowing that we have been 1 tahun, kita sudah setahun ya, udah setahun kita. How do you see the future? I'm not going to talk about future of hospitality in general ya, because that will be very wide gitu. Tapi saya akan bicara tentang specific of my hotel. Ya. Saya masih tetap optimis bahwa eventually people will travel again. Meskipun tidak langsung, meskipun perlu waktu, tetapi I believe people will travel again gitu. Ada kerinduan yang mereka harus salurkan gitu untuk traveling, untuk meet new people dan lain sebagainya. Saya optimis akan tetap ada cahaya gitu untuk kami. Memang untuk semester pertama ini secara budget juga masih belum terlalu signifikan, tetapi semester kedua jauh lebih baik meskipun tidak sebagus 2019 ya. Kalau 2019 nggak bisa di compare gitu. Tetapi apalagi dengan vaksinasi yang sekarang juga sudah mulai berjalan, saya yakin sih akan pulih meskipun perlu waktu gitu. Terus ditambah lagi 90% dari market saya itu domestik. Untuk sekarang ini pada saat pandemi bisa dibilang 98% market saya domestik gitu. Jadi I think bounce back-nya akan jauh lebih cepat daripada mereka yang relay ke international guests rely ke Wisman yang lebih banyak Wismannya. Karena nggak harus cross border country dan lain sebagainya yang jauh lebih sulit ya untuk traveling gitu. Oke. Gitu sih. Ya. Menarik teman-teman sekalian, kalau bagi saya ya apa yang saya dapat dari ngobrol-ngobrol sama Popin ini adalah bagaimana leader, dalam hal ini beliau membaca situasi, memahami situasi gitu ya. Dan kalau saya mau zoom in justru pada kemampuan dia melakukan empathic management style gitu ya. Jadi bagaimana mengelola secara empatik, tapi dengan tidak sekedar empatik tapi juga sangat realistis ya. Contohnya tadi memahami bahwasanya 60% itu karyawannya masih single, sehingga bisa jadi tidak terlalu banyak hal yang mereka pikirkan dibanding yang mungkin yang sudah tidak single lagi, so on and so forth. Bagaimana mengelola itu semua, menjaga motivasi, berkomunikasi ketika terjadi pengurangan gaji itu tidak gampang, tapi ketika dikomunikasikan dengan jernih, dengan empatik, orang bisa terima kok, dan komitmennya tetap terjaga dengan baik. Saya pikir itu kesimpulan, selebihnya teman-teman bisa ambil sendiri. Semoga obrolan saya singkat dengan beliau ini bisa
memberi sesuatu untuk dipertimbangkan, untuk dipikirkan lebih jauh. Dan semoga ini jadi hal baik buat kita semua ke depan. Saya terima kasih banyak, Popin. Thank you very much for your time. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di sana ya. Salam buat teman-teman semua di sana. Yes. Sampai jumpa. Thank you ya. Bye. Thank you. Bye. Sehat selalu.